dari, jadi aku biasanya tuh kalau emang mau adegannya dari mulai pagi udah dibikin gelap ini moodnya. Jadi aku udah ngeset dari aku berangkat tuh, aku mulai biasanya aku pakai lagu sih, aku lumayan sensitif kalau pakai lagu. Jadi aku udah mulai hari itu playlist aku kalau lagi nunggu aku punya playlist sendiri, dan itu playlistnya bukan playlistnya Yunus Regar, itu playlistnya Kaluna. Aku punya gitu, jadi dan aku itu diskusi sama Kak Asap kayak, Kak kalau ini dengerin ini nggak sih ya nih, jadi kita kayak ada beberapa lagu yang kita rasa itu adalah playlistnya Kaluna, dan kalau misalnya udah mulai scene yang rasa cukup berat, aku lari ke lagu itu, aku menyediain dulu, aku lari ke lagu itu, playlist itu. Pressure ada banget, apalagi ini kan dari novel yang bestseller gitu, jadi aku juga nggak pengen mengecewakan siapapun yang udah percayakan ini ke aku. Jadi ketika kita ada proses reading waktu itu, aku ngerasa kayaknya gue masih harus nge-build karakter Kaluna ini lebih utuh lagi deh. Jadi kayak setelah selesai kita reading itu sore, aku ambil kelas acting lagi untuk bisa ngebentuk karakter Kaluna ini. Relate-nya mungkin, tapi alhamdulillah hidup aku tidak seberat Kaluna gitu, tapi masa sedikit banyak aku ngerasa relate sekali sih, dan gak cuma aku doang, kayaknya banyak orang, apalagi teman-teman aku juga. Ketika aku riset gitu, teman-teman aku rata-rata banyak banget yang sandwich generation di sekeliling aku. Diri seperti apa? Oh, kalau aku relate-nya dari itu kan, aku bilang tadi kalau ini anak bungsu, relate-nya kalau dari aku anak bungsu rasa sulung, relate banget buat aku. Yang paling relate nih, sebenarnya aku justru merasa relate banget sama Kaluna, karena mungkin gini, Kaluna itu kan sebenarnya representasi kita semua gitu, cuma dengan setting yang berbeda, level yang berbeda. Makanya pas aku ditawarin film ini dan aku tahu ceritanya, memang aku ngerasa, wah gila, Kaluna ini ya kita semua gitu. Apa yang apa Kak? Mungkin benar-benar ngerasain kayak gimana jadi tulang punggung. Apalagi kalau aku gitu ngeliat Kaluna tuh banyak banget, aku ngerasa bercermin juga, biarpun settingan dan levelnya berbeda kayak aku bilang tadi. Misalnya aku dulu harus tiba-tiba jadi punya tanggung jawab menggantikan sosok ayah gitu pas ayahku meninggal. Jadi aku ngerasa kayak struggle-nya, ada mimpi yang tiba-tiba harus dipendam dulu, itu aku ngerasain banget. Tapi kamu sendiri jadi lebih ke deep banget gak sih Kak, kayak malah jadi belum apa-apa udah nangis duluan, akan mungkin ada di momen itu, ada gak sih momen kayak gitu? Yang justru waktu itu titik dimana, karena aku di scene aku ini kan scene happy semua, memang ada beberapa scene yang menemani Kaluna gitu, jadi aku tahu dan aku udah baca full juga, jadi waktu baca aja beberapa scene aku ngerasa kayak aduh gitu. Nah ada satu momen waktu aku lagi nemenin Nita syuting, karena aku juga pengen banget ngeliat adalah salah satu scene-nya yang memang menurut aku deep banget buat aku sendiri, aku ngerasa relate banget. Itu waktu nemenin aku sampai harus keluar dulu karena aku ngerasa sakit banget. Tadi juga sempat ada settingan bercandaan tim anak yatim, itu seperti apa? Emang relate banget sampai ceritanya atau seperti apa? Ya kita sih relate banget ya, nah kita Itu kayak internal jokes kita internal jokes sebenarnya kita sih, tapi sebenarnya. ternyata untuk yang merasakan yang sama emang jadi udah bahan bicara aja sih buat kita ya. buat kita jadi bicara itu internal jokes aja sih, Tapi karena bapak kita aja dikuburnya tetanggaan gitu ya. Aduh, mau lanjutin ini susah. Kalian sendiri mungkin pada saat diuranin itu, atau mungkin pada saat treatment itu, kamu kayak nge-flashback diri kamu sendiri gak sih? Mungkin gue se-struggle itu ya hidup sampai sekarang, itu ada gak sih momen-momen kayak gitu? Pasti, tapi itu kayaknya fasenya pas lagi baca skenario dan baca bukunya. Jadi ketika ditawarin itu momen flashbacknya tuh malah di situ. Kalau kayak makanya aku sampai sempat aku pas baca skripnya, aku berhenti dulu di sini, aku ada chatnya di Instagram sama Kak Sabrina. Aku bilang, Kak, aku baru baca sampai scene 101, aku stop dulu ya karena aku sesek banget bacanya. Jadi aku istirahat dulu, terus kayak nanti aku lanjutin ya Kak, habis itu kita diskusi soal karakternya Kaluna. Karena aku ngerasa kayak hidupnya Kaluna ini pelik banget, tapi aku juga ngeliat sedikit banyak ada akunya di situ. Jadi aku ngerasa aku pun Kaluna gitu. Kalau kamu sendiri kan kalau dilihat heboh dulu ya di Instagram, gak pernah ada sedihnya ya Bun. Kalau Ibu kayak salah satu juga yang merasakan atau kayak gimana ya? Justru karena hebohnya saya itu menutupi kesedihan saya. banget. Susah loh pura-pura bahagia ini. Sesungguhnya aku pun juga Kaluna, Mbak. Iya, aku pun juga Kaluna. Seperti yang dibilang sama Kanita, sama Kak Derby, kita semua ini benar-benar adalah Kaluna gitu. Dan aku pun juga relate banget dengan karakter Kaluna. Seperti yang tadi Mbak bilang, token habis segala macam, itu pun aku merasakan gitu. Kayak mama aku minta, Kak tolong dong isi token. Itu saya setiap hari, setiap minggu lah ya isi token ya. Kayak gitu. Terus habis itu apa lagi ya? Banyak sih Mbak, mungkin gak seberat Kaluna tapi kayak kita merasakan gitu. Tapi kan mungkin sudah hampir semuanya jadi orang tua, dan di sini posisinya kan sebagai anak udah merasakan sandwich generation
kalian lagi sebagai orang tua melihat sendiri anak harus struggle seperti itu, gimana sih rasanya gitu? Nah itu sama kayak soundtrack kita. Berakhir di aku ya, Berakhir di semoga aku. berakhirnya di kita ya Mbak ya. Kayak kita Iya. berharap anak-anak kita nggak merasakan gitu. Maksudnya kita sih pasti itu bagian dari usaha kita ya. Kita apalagi dengan nonton ini kan kayak lebih kebuka Ya. lagi gitu kan, bahwa memang kayaknya ya pasti harapan kita anak-anak kita jangan sampai jadi kayak Kaluna, jangan sampai jadi kayak kita yang kita udah pernah laluin gitu. Dan itu kan jadinya cuma bisa berusaha ya kan. Oke, kita closing ya.